Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasantri hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua dan memberikan kelancaran untuk setiap urusan kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita hari ini adalah tentang perkenalan apa itu BTQ dan bagaimana pembelajarannya serta seberapa pentingkah program BTQ itu. Disimak baik-baik penjelasan materi berikut ini. BTQ atau Baca Tulis Al-Quran merupakan cabang dari program Madin di IAIN Tulungagung, dan program ini wajib diikuti oleh setiap mahasantri baru. Dan program ini berjalan selama 1 tahun atau 2 semester. Dan setiap mahasantri yang mengikuti program ini harus lulus. Nah, di dalam BTQ ini kita akan mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar menggunakan metode An-Nahdiyah. Di dalam metode An-Nahdiyah ini untuk yang semester 1 kita akan membedah buku jilidnya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih membaca Al-Quran yang baik dan benar mulai dari nol, mulai dari istilahnya mulai dari alif, ba, ta, sa itu sampai dengan harokatnya, panjang pendeknya, tajwidnya dan lain sebagainya. Terutama nanti penekanannya pada makhorijul huruf dan sifatul huruf itu nanti juga akan dibedah. Nah, selain itu, jika ada yang beranggapan bahwa di dalam BTQ ini kita seperti belajar seperti anak kecil, ya, jadi jangan dianggap seperti itu. Kenapa? Karena selain kita mempelajari bagaimana membaca Al-Quran, yang membaca yang baik dan benar, itu nanti kita juga akan mentransfer metode. Jadi di sini mahasantri bukan hanya diajari tentang bagaimana membaca yang baik dan benar, tetapi juga ditransfer bagaimana sih metodologi atau cara mengajar yang baik dan benar. Jadi nanti kelak ketika kalian sudah lulus, kalian juga diusahakan harus bisa menguasai metode An-Nahdiyah ini, sehingga kalau sudah lulus bisa ditransferkan, bisa diterapkan di rumahnya masing-masing. Bisa dikatakan sebagai kaderisasi mencetak kalian menjadi ustadz, ustadzah. Pembelajaran BTQ itu dilaksanakan hari Senin sampai Kamis mulai pukul 7 sampai setengah 9 waktu Indonesia Barat. Jadi usahakan jam 7 sampai setengah 9 itu jangan sampai ada kegiatan lain sehingga kalian meninggalkan BTQ. Jadi harus siap-siap menerima materi untuk pembelajaran BTQ. Kemudian materi yang disampaikan adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk semester 1 kita masih membedah materi buku jilid 1-6 metode cepat tanggap Al-Quran An-Nahdiyah. Nah, ini yang penting. Jumlah kehadiran minimal 75%. Dihitung dari keaktifan kehadiran saat pembelajaran daring berdasarkan list presensi dan keaktifan mengerjakan tugas, yaitu setoran bacaan dan tugas tulis. Untuk lebih jelasnya, disimak baik-baik. Jika waktunya 4 kali masuk, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maka 1 bulan itu ada 16 pertemuan. Sehingga jika dalam 1 semester 16 pertemuan dikali 4 kali masuk, yaitu Senin sampai Kamis, maka ketemunya adalah 64 pertemuan. Sehingga 75% dari 64 kali pertemuan itu adalah 48. Jadi dalam 1 semester mahasantri wajib masuk BTQ minimal 48 kali. Jika kurang dari 48 atau tidak masuk lebih dari 16 kali dalam 1 semester, ya diingat-ingat,
misal kurang dari 48 atau tidak masuknya lebih dari 16 kali dalam satu semester, maka dianggap tidak lulus. Kenapa? Karena tingkat kehadirannya kurang dari 75%. Sehingga jika tidak lulus, otomatis semester berikutnya tidak bisa ikut BTH dan otomatis harus mengulang BTH pada tahun berikutnya. Jadi hati-hati jangan sampai tidak masuk, terutama jika tidak berhalangan dalam pembelajaran BTH. Tata cara pembelajaran BTH. Untuk yang pertama, pembelajaran di masa pandemi corona ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, yaitu online. Jadi bisa memilih salah satu aplikasi, entah itu Zoom, boleh juga dengan Google Meet, boleh juga dengan YouTube atau WA Group. Untuk kali ini, insya Allah saya lebih menekankan menggunakan WA Group dan juga YouTube. Ya, kenapa? Karena dengan WA Group itu komunikasi lebih mudah, dan juga kalau dengan YouTube itu seperti menurut saya itu lebih mudah untuk dijangkau. Nanti kalau misal pakai Zoom atau pakai Google Meet, nanti yang saya khawatirkan ada beberapa yang merasa kesulitan, entah itu kesulitan karena HP-nya yang RAM-nya sedikit atau kesulitan jaringannya atau apapun lah. Jadi menurut saya lebih efektif itu menggunakan WA Group atau YouTube. Ya, insya Allah. Tapi nanti kalau misal sewaktu-waktu kita membutuhkan Zoom atau Google Meet, maka akan saya kabari. Kemudian untuk yang kedua, pembelajaran diawali dengan sistem tutorial dan dilanjutkan dengan sistem privat, seperti dalam pembelajaran luring atau luar jaringan atau tatap muka, sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu 2 hari dan 2 hari pemberian tugas. Baik, ini masih insya Allah perencanaan ya. Kalau sudah disetujui itu nanti terlaksana, kalau belum disetujui maka tentunya akan daring. Jadi insya Allah kalau sudah disetujui itu nanti misal hari Senin sama Selasa itu kita daring, maka hari Rabu sama Kamisnya itu kita luring atau luar jaringan. Jadi kita tatap muka masuk di kampus, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu jika sudah diizinkan ya. Kalau sudah diizinkan seperti itu. Tapi kalau masih belum ada himbauan dari atasan, maka tetap kita memakai daring, yaitu dalam jaringan, entah itu dengan WA Group atau dengan YouTube. Selanjutnya, pentingnya program Madin bagi mahasiswa. Yang pertama, program Madin sangat penting bagi seluruh mahasiswa IAIN Tulungagung yang sebentar lagi akan bermetamorfosis menjadi UIN 1 atau UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Karena para mahasiswa seluruh jurusan harus memiliki kemampuan minimal, yaitu membaca tulis Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Jadi tidak melihat entah itu kalian jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris, jurusan psikologi atau apapun, kalian harus bisa membaca dan menulis Al-Quran yang baik dan benar. Jadi jangan sampai lulusan IAIN Tulungagung tapi malah buta huruf atau buta dengan Al-Quran. Jangan sampai. Jadi diusahakan selama 1 tahun ini atau 2 semester mengikuti program BTH, niatnya dibuat yang lurus, niat untuk membenahi diri dan menjadikan diri agar bisa membaca dan menulis Al-Quran yang baik dan benar. Yang kedua, program Madin merupakan manifestasi dari program matrikulasi kuliah
dengan materi agama yang tidak dapat disampaikan melalui kuliah reguler. Jadi meskipun program Madin ini hitungannya tidak masuk SKS, tidak sama dengan mata kuliah reguler, tapi program Madin ini sangatlah wajib. Jadi jangan sampai disepelekan, karena kalian tidak akan menemukan materi PTQ ini di dalam mata kuliah apapun di mata kuliah reguler. Kemudian yang ketiga, sertifikat program Madin menjadi salah satu syarat penting mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif yang menjadi syarat utama untuk bisa menyusun skripsi. Nah, ini yang tidak boleh main-main kenapa dengan PTQ. Jadi, runtutannya kalian harus menata niat kalian untuk menjadikan diri kalian bisa menjadi lebih baik dalam membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian, kalian harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti program PTQ. Kenapa? Karena program PTQ ini adalah program wajib. Jadi, karena wajib, kalian harus disyaratkan atau diwajibkan untuk lulus. Nah, setelah lulus itu nanti kalian akan mendapatkan sertifikat lulus setelah mengikuti program PTQ. Nah, sertifikat ini gunanya untuk apa? Sertifikat ini gunanya untuk besok ketika kalian sudah semester akhir. Sekitaran sudah semester 7 itu nanti akan ada ujian komprehensif. Apa tuh ujian komprehensif itu? Ujian komprehensif itu adalah ujian tentang istilahnya menguji kalian selama kuliah itu apa yang kalian dapat itu. Jadi nanti sebelum kalian sidang skripsi kalian akan melewati ujian komprehensif dulu. Nah, baru nanti kalau ujian komprehensif sudah lulus maka baru kalian bisa menyusun skripsi dan bisa sidang skripsi baru lulus kuliah. Nah, syarat untuk ujian komprehensif ini kalian harus memiliki sertifikat PTQ atau sertifikat Madin. Kok sampai kalian ketika ujian komprehensif belum memiliki sertifikat? Tentunya kalian tidak bisa mengikuti ujian komprehensif. Kalau kalian tidak mengikuti ujian komprehensif, tentunya kalian tidak bisa langsung menyusun skripsi dan juga tidak bisa ikut sidang skripsi. Dan tentunya jika kalian tidak mengikuti sidang skripsi, otomatis kalian belum bisa dinyatakan lulus. Jadi begitu runtutannya. Jadi pesan saya, jangan sampai menyepelekan program PTQ. Diikuti alurnya, dinikmati, toh kalian juga mendapatkan ilmu. Ya, mendapatkan ilmu dan juga berbenah diri dan tidak ada ruginya. Jadi jangan sampai ada alasan-alasan yang sepele kemudian kalian meninggalkan PTQ. Dalam mempelajari metode An-Nahdiyah ini kita semester pertama akan membedah buku jilid 1 sampai 6. Ya. Jadi diusahakan ya, bukan hanya diusahakan tapi wajib bagi setiap mahasantri memiliki buku jilid 1 sampai 6 metode An-Nahdiyah. Jadi silahkan beli ya, beli. Jangan sampai kalian hanya mencari-cari di Google atau mencari filenya saja tanpa kalian membeli. Kenapa? Karena itu nanti ibaratnya seperti menggosok kitabnya gitu ya. Jadi diusahakan membeli sendiri karena itu nanti untungnya juga untuk kalian. Jadi misal ada catatan-catatan yang penting kalian juga bisa mencatatnya langsung di buku tersebut. Nah, selain itu dengan kalian membeli buku metode An-Nahdiyah itu nanti runtutan sanad keilmuannya juga akan jelas. Jadi bukan hanya runtutan sanad dari Mbah Google. Ya, jadi runtutan sanad keilmuannya akan jelas, maka kami wajibkan
Setiap mahasantri memiliki buku jilid 1-6 metode Anandya. Tenang saja, harganya tidak mahal kok. Mungkin sekitaran 10 atau 20 ribu gitu ya. Kurang lebih bisa ditanyakan di kantor Ma'had. Baik, cukup untuk hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.